Vanishing Time adalah sebuah film bergenre fantasi yang menceritakan para anak muda yang menemukan sebuah benda yang dapat menghentikan waktu. Langsung saja, tanpa basa-basi, mari kita simak ceritanya. Awal kisah diawali dengan seorang gadis bernama Surin yang sepertinya sedang diminta untuk menceritakan kisah hidupnya. Surin pun menceritakan bahwa dirinya sekarang ini hanya tinggal berdua bersama ayah tirinya yang bernama Abuning karena ibunya yang baru saja meninggal. Scene pun berlanjut, di mana Surin harus berpindah sekolah dikarenakan keperluan kerja ayah tirinya. Surin yang terlihat selalu murung dan senang menyendiri di sekolah, lalu bertemu dengan Sungmin yang ternyata masih satu kelas dan sama-sama yatim piatu seperti Surin. Mereka pun mulai berteman dan sering kali bermain bersama. Suatu ketika Surin mengajak Sungmin untuk memanggil hantu di rumahnya, tapi dengan syarat harus mempelajari bahasa baru yang dibuat sendiri oleh Surin. Scene berganti di mana Surin dan Sungmin mempersiapkan upacara pemanggilan dan mempersiapkan pertanyaan ke hantu tersebut dalam bahasa yang diberi Surin. Lama menunggu di luar, mereka kembali masuk ke rumah namun lewat pintu belakang dengan kunci yang disimpan di batako. Ketika di dalam, Surin yang melihat tulisan konyol Sungmin yang malah berharap kaya raya sebelum umur 30 tahun jadi tertawa sendiri. Seiring waktu berjalan, Surin dan Sungmin mulai menemukan kecocokan satu sama lain. Surin yang dulu terlihat selalu murung dan diam, kini selalu ceria ketika bertemu Sungmin. Terlihat si Sungmin ini yang ternyata juga mulai bucin sama si Surin dan selalu main kirim-kiriman surat. Hari demi hari bareng-bareng semakin akrab. Sungmin pun mengajak Surin ke sebuah rumah tempat Sungmin selalu nongkrong bersama teman-temannya. Saat sedang nongkrong, Sungmin mengagetkan Surin. Dan Surin pun refleks langsung ngajar Sungmin dan gak sengaja sendalnya putus dan barang Surin jatuh ke lubang kayu. Sungmin yang berusaha mengambilkan barang Surin, lengannya malah jadi luka karena kayu yang terlalu tajam. Dan lanjut disitulah Sungmin menyatakan perasaannya ke Surin dan mereka pun resmi jadian. Scene pun berganti, Surin gak sengaja mempergoki Sungmin yang mau ke tempat peledakan bersama teman-temannya. Oh iya, ngomong-ngomong soal tempat peledakan, ayah tiri Surin ini bekerja sebagai penanggung jawab di tempat kerjanya untuk meledakkan terowongan, entah untuk proyek apa atau untuk jalan raya kali ya. Lanjut ke Surin dan teman-temannya yang melewati batas terlarang dan sedang menuju ke tengah hutan atau ke tempat proyek peledakan gua berada. Saat sesampainya di sana, terlihat salah satu teman Sungmin, yaitu Yun Jae-wook terbaring ngap. Sepertinya dia mempunyai asma akut ya, karena make alat bantu pernapasan itu. Gak lama kemudian Surin menemukan sebuah lubang di bawah pohon. Ya, karena penasaran akan lubang tersebut, mereka berencana masuk ke dalam. Emang dasarnya anak-anak nakal ya. Ada lubang pun dimasukin segala. Setelah masuk ke dalam jauh sambil merangkak, mereka menemuin benda semacam telur yang bercahaya di dasar air. Sungmin pun menyelam untuk mengambilnya. Seketika setelah telurnya diangkat ke darat, cahayanya langsung hilang dan mereka pun panik keluar gua. Dengan bingung memikirkan benda tersebut yang baru saja mereka ambil di dalam, Tae-sik berkata bahwa kakeknya pernah bercerita bahwa ada legenda setiap pada bulan purnama suka ada lubang di tanah yang di dalamnya terdapat telur, yaitu telur monster pemakan waktu yang akan menelan waktu siapapun yang masuk ke dalam gua itu. Saat sedang bingung memikirkan soal telur, Surin sadar bahwa jepit rambutnya jatuh di dalam gua. Surin pun balik lagi ke dalam buat nyari jepit rambutnya. Ketika jepit rambutnya ketemu dan Surin mau balik lagi keluar, seketika terdengar suara ledakan dan air tempat pengambilan telur tersebut malah kembali bercahaya. Surin pun kaget, lari keluar gua. Tapi pas ketika udah di luar, teman-temannya pun malah ngilang. Yang hanya tersisa itu ya cuman pecahan telurnya saja. Udah dipecahin kayaknya, tapi malah tahu pada kemana.
Menjelang malam, Surin semakin panik lari-lari di hutan nyari Sungmin dan teman-temannya. Ya, dan akhirnya cuma bisa nangis aja karena udah gak kelihatan apa-apa kali ya. Keesokan harinya scene berganti ke orang tua bocil-bocil bandel yang mulai panik anaknya hilang karena mendatangi proyek berbahaya di tempat tersebut. Mereka pun bertemu Abu Nim, ayah tiri Surin yang katanya penanggung jawab proyek di tempat tersebut. Keesokan harinya, para polisi mulai sibuk mencari bocil-bocil yang hilang dan ditemukanlah Surin dalam keadaan pingsan. Scene berganti, salah satu teman itu, Yu Jae-wook, juga ditemukan gak bernyawa di taman bermain. Surin yang terlihat depresi karena tahu salah satu temannya ditemukan tewas hanya bisa melamun. Dan tiba-tiba terdengar suara orang yang masuk ke dalam rumah Surin. Dengan penasaran, Surin melihat keluar dan terlihat kunci pintu belakang yang suka ditaruh di batako tersebut menghilang. Surin pun sadar bahwa kunci tersebut yang tahu hanyalah Surin dan Sungmin. Tergesa-gesa menunggu Sungmin mengambil kunci tersebut, terlihat seseorang yang lari ke hutan. Surin pun mengejarnya. Pas lagi ngejar orang tersebut, kaki Surin malah terluka kena sesuatu. Surin yang lagi berhenti karena kesakitan, ternyata orang tadi malah balik nyamperin. Dan ternyata bukan Sungmin, malah orang dewasa. Sambil ragu dan takut, orang tersebut pelan-pelan membuka hoodie-nya dan mengaku sebagai Sungmin. Kok bisa ya Sungmin udah jadi gede gitu? Surin yang bingung pun panik dan berusaha lari, tapi orang tersebut malah nahan paksa Surin. Terlihat berusaha menunjukkan sesuatu, Surin pun menggigit tangan orang itu dan berlari ketakutan. Beneran banget, ayah tirinya pas lewat dan Surin pun ngomong kalau dia baru saja dikejar-kejar orang aneh di hutan. Scene pun berganti dengan para polisi yang berusaha nyari orang yang gak dikenal tersebut, yang baru saja ngejar Surin. Dan ditemukanlah sebuah buku catatan yang sepertinya Surin kenal dengan tulisan yang ada di buku tersebut. Benar, ternyata buku tersebut adalah buku catatan milik Sungmin yang dulu suka dipakai surat-suratan sama si Surin. Buku tersebut menceritakan kejadian yang dialami Sungmin setelah memecahkan telur tersebut, yang seketika membuat waktu di sekitar mereka menjadi berhenti total. Sungmin yang penasaran pergi ke kota untuk memastikan apa di kota masih berjalan waktunya atau ikut berhenti. Kebetulan saat ke kota, salah satu teman Sungmin yaitu Yu Jae-wook bertemu dengan ayahnya. Sambil Yu Jae-wook menyapa-nyapa ayahnya, si Tae-sik malah ngintip isi rok dari orang lain yang dibawa ayahnya Yu Jae-wook. Dasar bocil kampret ya. Lagi kayak gitu malah sempat ngintip juga. Sungmin dan teman-temannya menganggap ini adalah hal yang menyenangkan, di mana waktu benar-benar berhenti dan mereka bisa bersenang-senang seharian ke sana kemari dan makan apapun yang mereka mau dan mengambil apapun juga yang mereka mau tanpa harus bayar. Tapi lama-kelamaan waktu semakin berjalan, mulai tersadar bahwa dengan berhentinya waktu, banyak hal yang gak bisa mereka lakuin. Mereka pun berpikir sambil nongkrong di pinggir pantai. Sambil berpikir barangkali terlihat Yu Jae-wook yang asmanya kian menjadi karena semua alat bantu pernapasan yang tidak bisa dipakai. Keesokan harinya, mereka mencoba rencana mereka, namun ternyata tidak bisa karena semua benda ikut membeku oleh waktu dan tidak bisa dipakai. Scene berganti, terlihat Yu Jae-wook yang terkena asma akut malah semakin parah asmanya, dan teman-temannya ya, bukannya nyari obat atau solusi malah baca komik. Dasar teman gak ada akhlak. Lama menghabiskan waktu membaca komik, tak sadar ketika kembali ke tempat Yu Jae-wook. Yu Jae-wook sudah meninggal dan ternyata jika orang yang terkena kutukan waktu telah meninggal, orang itu akan menjadi beku, tak bergerak seperti orang lain yang terkena kutukan waktu. Sungmin yang bersedih pun mengubur Yu Jae-wook di taman bermain. Dan itulah kenapa polisi lebih dulu menemukan Yu Jae-wook dalam keadaan meninggal tanpa luka, karena ternyata dia meninggal karena asma. Waktu telah lama berlalu, diperlihatkan Sungmin yang telah dewasa mulai merasa frustasi dengan keadaan.
Tae-sik menduga bahwa waktu mereka akan kembali normal jika hanya mereka sudah mati di sini. Sung-min yang kepikiran makin lama makin frustasi akan keadaan dan berteriak gila sampai pingsan. Setelah terbangun, Sung-min sadar bahwa Tae-sik telah menghilang. Sung-min pun mencari Tae-sik ke seluruh kota dan tibalah Sung-min di sisi laut. Ternyata temannya telah bunuh diri karena tidak kuat dengan keadaan. Melihat Tae-sik yang telah terjun ke laut, Sung-min pun putus asa dan ikut terjun juga ke laut. Lambat laut Sung-min masuk ke dalam air. Waktu tiba-tiba berjalan kembali seperti semula dan Sung-min pun jadi terdampar di pinggir pantai. Setelah sadar, Sung-min menyadari bahwa waktu telah kembali berjalan dan syok dengan semua itu. Scene berganti dengan Surin yang mencari Sung-min di rumah tempatnya selalu nongkrong. Dan disitulah Surin dan orang aneh itu kembali bertemu. Ketika Surin melihat tangannya, terdapat luka di tangan orang tersebut yang sama dengan Sung-min, yang dulu terluka tangannya gara-gara harus mengambil barang Surin yang masuk ke dalam lubang kayu. Surin pun menyodorkan buku Sung-min yang telah dibacanya dan meminta maaf karena sempat tidak percaya bahwa itu adalah Sung-min.